Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Brontok Turtle. Nah, jadi kali ini sebenarnya tidak ada niatan bikin video ya. Jadi seperti rutinitas biasa aja ya. Biasa saya kalau bikin video itu kan sore. Jadi kalau yang mendadak banget dan kayaknya wah ini momen yang perlu dikasih tahu ke teman-teman nih. Jadi langsung saya gercep, ambil tripod tongsis, ambil kamera, langsung kita shoot ya, dadakan aja gitu. Padahal nggak ada niat mau hari ini ya, karena banyak faktor jadi belum bisa rutin upload dan take tiap hari gitu ya. Nah, jadi ada yang itu ya saya liatin terus ya, ada yang tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi pada musim telur kali ini kebetulan juga masuk musim hujan. Jadi banyak faktor yang sampai sekarang saya lihat kura-kura yang lain udah pada bertelur, tapi tempat kita masih belum ya. Nah, faktor apa aja dan ada kejadian apa di hari ini? Yuk tonton terus sampai selesai. Cekedak. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Oke, di malam ini saya menemukan ada kura-kura yang bertelur di basking ya. Tapi telurnya nggak keras ya. Saya juga sebenarnya pengen bertanya nanti kepada teman-teman yang lebih paham. Tolong bantu jawab di kolom komentar ya, kenapa telur saya begini gitu ya. Ini dipastikan tidak akan menetas dan tidak akan berhasil juga gitu ya. Ada satu yang aneh gitu ya, yuk kita lihat langsung. Nah ini ya, ketika saya udah pengen masuk ke dalam rumah, saya menemukan ini ya, nggak sengaja ya. Tuh. Nah, apakah telur yang ini, kura-kura ini atau kura-kura yang lain saya juga nggak tahu ya. Tapi saya menemukan, nah ini ya, tuh telur, tapi dia lembek banget tuh, ambil aja susah ya, tuh telur tapi dia lembek banget tuh. Ini dipastikan dia tidak bakalan jadi ya. Orang biasa telur itu ada sedikit kerasnya, ini lembek banget tuh. Nggak tahu kenapa. Teman yang lebih paham bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Ini sebenarnya telur saya kenapa ini ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini kalau dari size-nya ini telur kura-kura Brazil ya. Nah kebetulan di sini kan kolam evakuasi sementara karena banyak banget kolam-kolam yang sedang lagi dikerjakan ya. Nah ini bocoran juga ya, di belakang lagi sedang banyak pengerjaan kolam ya, termasuk kolam-kolam untuk kura-kura Brazil kita. Nanti seperti apa saya akan review ke depannya kolam kita. Nah ini ya, ini sayang banget nih telur ya. Nah, jadi beberapa saat yang lalu saya juga sempat gali-gali ini di sini, itu belum ada telur ya. Nah banyak faktor ya. Yang pertama, kemarin ini saya itu ya, apa namanya, sekitar setengah bulan atau 1 bulan lalu saya menambah media karena dia sudah terlalu dalam. Karena setiap pengurasan kan dia terbuang ya. Nah jadi saya menambah ya, nggak tahu dia adaptasi lagi atau gimana. Jadi belum tahu juga, atau terlalu padat nggak bisa bertelur, nggak tahu juga gitu ya. Bagi teman-teman yang lebih paham kenapa kura-kura saya belum bertelur sampai sekarang, tulis di kolom komentar ya. Nah terus ini karena kolam belakang belum jadi, yang didesain khusus untuk kura-kura Brazil dan sebagainya, karena ini kolam-kolam indoor ya.
Dan belakangan ini sering hujan ya. Hujannya itu hujan deras dan cukup lama gitu ya. Jadi kura-kura saya banyak yang mengalami sakit ya. Nah, ada juga yang kita treatment, dia bisa sembuh ya. Nah, ini juga nih kura-kura dari lelangan, jadi sakit ya, banyak yang sakit. Apa dari sananya atau gimana ya? Nah, ini bocoran ya, tapi jangan di shoot dulu. Nah ini ya, baru-baru ini saya ngangkat, hari ini barusan saya ngangkat 3 ya. Nah ini salah satunya, tuh ya, dia berbui dan ngorok-ngorok gitu, bukan ngorok ya, shush gitu ya. Nah tapi ada juga yang udah sembuh gitu, tuh lihat ya, nggak ada lagi buinya. Nah, yang ini nggak ada lagi buinya. Yang tahap awal itu kemarin ada sekitar 5, terus tambah 1, dan hari ini tambah 2 atau 3 ya. Jadi total 9 yang dikarantina di sini. Ini juga kolam sementara karena ini sebetulnya untuk kolam pura air ya. Tapi karena ya lagi-lagi belakang belum selesai, jadi sementara di sini ya. Di sini dia berjemur, berpanas-panas ria, dan dia yang 5 pertama itu 4 sudah sembuh sebenarnya. Cuman saya belum berani kembaliin ke kolam karena takut masih ada dan menularkan yang lain. Paling takut ya. Tapi ada yang baru, beberapa ekor. Nah ini ya, contohnya nih. Nah dia mangap-mangap dan berbui ya. Tuh ya. Nah kalau dia mangap dan berbui, itu dipastikan tempat kita pelihara itu dia kurang panas ya, kurang panas sinar matahari. Seperti tempat saya ini kan semi outdoor. Jadi kita perhatikan banget kalau kita ingin bikin kolam kura-kura ya, bagusnya itu di outdoor ya. Kalau saya sendiri sarani di outdoor ya, karena di semi outdoor itu pusingnya minta ampun ya. Karena apa? Kura-kura kita gampang sakit, saya bisa pastikan itu ya. Karena apa? Karena saya udah sekitar 2-3 tahun mungkin lebih mempelajari karakter kura-kura gitu ya. Kenapa kura-kura yang kita pelihara itu gampang mati gitu ya. Nah, salah satu faktornya pneumonia ya. Pneumonia disebabkan oleh wadah tempat kita pelihara, kolam di tempat kita pelihara itu kotor, kurang matahari, dan tidak steril ya. Nah, sekali kena bisa menularkan yang lain gitu ya. Jadi kita harus waspada ya. Nah, jadi makanya saya langsung asingkan kura-kura yang kena pneumonia. Nah, jadi itu ya cerita singkat saya ya. Ini mungkin juga karena kura-kura kita belum stabil, terus cuacanya kurang bagus, jadi telurnya itu tidak bagus ya. Jadi telurnya tidak bagus sini ya. Tuh, lembek kayak agar-agar ya, kayak jelly ya. Nah ini dipastikan tidak akan menetas. Ini ya. Nah, nih lembut kayak agar jelly ya. Aduh. Nah itu ya, hampir jatuh ya. Nah jadi sayang banget ya. Saya juga kalau dipikirin ya pasti kita sedih ya. Kenapa pada musim bertelur kali ini masih banyak telur-telur kura-kura kita yang pada belum bertelur gitu ya. Nah tapi ya nggak apa-apa, kita enjoy aja, jalanin aja sambil kita mempersiapkan kolam belakang ya. Nah saya akan terus update demi serangkaian. Nanti saya akan gabungkan dalam satu video aja nanti ketika sudah finish selesai kolam belakang ya.
seperti apa tunggu ya. Yang pasti bakal menambah pengetahuan dan menghibur teman-teman ya. Nah itu dia pesan dari saya. Cuman kalau kita mau pelihara kura-kura ya, kayaknya kura apa aja lah ya, itu dipastikan ya, misalnya ya di tempat dia bertelur itu terlindung dari hujan, tapi di airnya disiapkan basking tempat dia berjemur dan langsung nggak pakai atap gitu ya, alias outdoor ya. Jadi kura-kura kita bisa sehat ya. Itu tips yang paling penting dalam kita membuat kolam kura-kura dan merawat kura-kura tersebut gitu ya. Nah kalau seperti saya ini semi outdoor itu lebih banyak sakitnya di musim penghujan ya, karena dia kurang mendapatkan cahaya matahari dan cuaca ekstrim dingin, perubahan cuaca juga sangat drastis. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kura-kura itu. Kalau teman-teman merasa terhibur dan menambah pengetahuan, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe channel Brontox Turtle serta nyalakan juga tombol notifikasi agar selalu saya dapat update dari channel Brontox Turtle. Dan buruan subscribe karena gratis ya, serta menambah semangat saya dalam bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.